Ya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi sifat supremum. Pertama-tama kita akan membahas sifat aljabar dan urutan supremum atau infimum. Gunanya apa? Jadi ceritanya di sini kita ingin menurunkan ya beberapa sifat penting lainnya pada bilangan real. Setelah sebelumnya kita telah membahas ada sifat urutan, ada sifat kelengkapan gitu ya. Kita akan menurunkan sifat lain yang akan diperoleh dengan mengaplikasikan konsep supremum atau infimum. Yang pertama kita bahas itu sifat aljabarnya dulu. Jadi sifat yang menggabungkan supremum atau infimum dengan penjumlahan atau perkalian dulu dari suatu himpunan ataupun suatu fungsi. Pertama-tama kita ingin memandang ya himpunan bagian tak kosong S ya yang terbatas di atas. Kalau kita definisikan si A plus S yang isinya merupakan himpunan yang A ditambah dengan S gitu ya, dimana S-nya itu anggota S dan A-nya itu sembarang bilangan real. Jadi satu bilangan real kita pilih gitu ya, A plus S didefinisikan sebagai ini. Nah, kita bisa buktikan bahwa dia juga terbatas di atas. Kalau terbatas di atas berdasarkan sifat kelengkapan supremum A plus S ada ya, tapi apa bentuknya? Dugaan kita ialah si A ditambah dengan supremum S ya, yang akan jadi ini pernyataan ini yang akan kita buktikan ya. Jadi kalau kita punya S-nya itu subset real, tidak kosong dan terbatas di atas, maka untuk A yang kita pilih berapapun supremum A plus S akan sama dengan A ditambah supremum S. Untuk membuktikannya kita state dulu ya semua teorema atau premis dari teoremanya atau premis dari sifat yang kita buktikan. Lalu kita tunjukkan, jadi kita nyatakan dia sebagai satu bilangan kalau seandainya ada, dan yang ini sebagai satu bilangan tersendiri gitu. Kita akan buktikan bahwa keduanya sama. Jadi misalkan si P itu supremum A plus S dan U nya supremum S, kita ingin buktikan P sama dengan ini P sama dengan A plus U. Ya, kalau mau menunjukkan dua buah bilangan sama pada bilangan real, kita ingin menunjukkan yang satu kurang dari yang lain, kurang dari sama dengan, yang satu lebih besar dari yang lain. Jadi P besar dari sama dengan A plus U, P kecil sama dengan A plus U. Mulai dari yang kita miliki dulu ya, kita akan menggunakan seluruh kondisi yang kita punya. Jadi kita tinjau dulu yang ini. Ya, kalau P-nya itu sama dengan supremum A plus S, artinya dia batas atas dan batas atas terkecil. Batas atas artinya P selalu lebih besar dari seluruh anggota yang ada di sini ya. Jadi ini berdasarkan, silakan dilihat berdasarkan apa. Jadi dengan mengurangkan kedua ruas dengan A, kita peroleh P min A besar sama dengan S ya, untuk setiap S sekali lagi. Ya, artinya P min A itu ya batas atas untuk himpunan S. Kan? Sekarang setelah menggunakan fakta yang ini, kita coba gunakan yang ini ya. Sekarang karena U-nya supremum S gitu ya, supremum itu batas atas terkecil. Kita punya P min A ini batas atas. Jadi kalau udah supremum, dia pasti akan selalu lebih kecil sama dengan batas atas yang lain ya. Untuk sembarang V batas atas kurang dari ini, maka karena sudah berlaku untuk sembarang V, berlaku juga untuk P min A ya. Jadi sekali lagi U-nya itu karena sudah batas atas terkecil pasti akan lebih besar dari untuk lebih kecil dari sembarang batas atas. Kita peroleh kesamaan yang pertama, U kecil sama dengan P min A. Lalu ya dengan menjumlahkan kedua ruas dengan A, kita peroleh U plus A kurang dari sama dengan P. Sekarang kita ingin memperoleh yang satunya ya, kesamaan satunya. Mulai dari U sama dengan supremum S ya, kita gunakan dulu yang ini. Artinya dia adalah batas atas dari himpunan S. Pasti lebih besar kalau batas atas kan dari sembarang himpunan, sembarang anggota himpunannya. Jumlahkan kedua ruas dengan A gitu ya, kita ingin mengarahkan dia ke sini. Ya. Ini berlaku untuk sembarang S. Oke. Okay? Artinya kita punya si A plus U ini ya, suatu konstanta ini batas atas untuk himpunan A plus S karena orang dia lebih besar dari ini kok gitu untuk setiap S. Ya. Lalu kita punya, sekarang kita gunakan fakta ini karena P-nya itu sama dengan supremum A ditambah S, maka pastilah dia akan selalu lebih kecil dari batas atas yang lain. Batas atas yang lain yang ini. Ya, argumennya yang ini serupa dengan sebelumnya. Jadi untuk sembarang batas atas yang sama dengan A plus U, P-nya pasti akan kurang dari atau sama dengan A plus U. Kita peroleh kesamaan yang kedua, nah pastilah P-nya sama dengan A plus U.
Lalu sifat yang kedua, misalkan kalau kita punya himpunan ya yang tak kosong dan berlaku untuk sembarang anggota himpunan A dan B ya, apapun anggota A-nya, apapun anggota B-nya, pasti si A-nya itu akan selalu kurang dari sama dengan si B-nya itu yang ada di anggota B-nya ya. Maka kalau sifat ini semua dipenuhi, kita bisa tunjukkan bahwa si supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Pembuktiannya ialah kita ingin coba turunkan dulu ya sampai muncul si supremum A, cari hubungan antara supremum A dengan himpunan B. Kemudian dari situ baru kita turunkan infimum B, kita cari hubungannya dengan ya langsung si supremum A-nya. Kita lihat sama-sama. Jadi misalkan ini ya, kita punya premisnya seperti biasa ditulis dulu. Lalu kita ingin buktikan supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Yang kita punya pertama, A-nya itu kurang dari B untuk setiap anggota A dan untuk setiap B anggota B. Kalau ini lebih besar, artinya si B-nya itu batas atas untuk himpunan A. Jadi apapun B yang kita pilih pada himpunan B besar, maka dia akan selalu merupakan batas atas bagi himpunan A. Kalau batas atas, dan tadi kita tahu ini terbatas di atas berdasarkan sifat kelengkapan, supremumnya ada dan supremumnya itu batas atas terkecil, pasti lebih besar dari sembarang batas atas nih si B kan. Ini supremum A kurang dari sama dengan B. Nah, kalau sudah begini, kita ingin memperoleh hubungan yang ini sekarang ya, si infimum B ingin kita munculkan. Berarti si supremum A ini merupakan batas bawah bagi himpunan B karena dia selalu lebih kecil dari B kan, dari sembarang B kecil anggota B besar. Akibatnya kalau terbatas di bawah infimumnya ada. Nah, kalau infimumnya ada, pastilah si infimum ini, infimum himpunan B pasti selalu lebih besar sama dengan sembarang batas bawahnya. Ini kan sekarang sembarang batas bawah kan, salah satu batas bawahnya, artinya infimum B akan selalu kurang dari sama dengan supremum A, dan yang ingin kita buktikan di sini terbukti. Nah, sebagai latihan, silahkan buktikan beberapa sifat yang ada pada exercise berikut.